nutrisi awet muda, ya. Nah, ada apa di balik dari riset? Karena di balik dari riset ada serangkaian nutrisi lengkap seimbang yang juga berasal dari bahan alami yang telah melalui proses ilmu pengetahuan yang panjang yang menguak tentang manfaat-manfaat penting dari kandungan-kandungan yang ada pada riset tersebut, ya. Dan dinamakan sebagai Ultimate Anti-Aging Nutrigenomics adalah suatu nama yang kita berikan atau juga suatu tagline yang kita berikan pada riset karena memang kemampuan dari riset, ya, yang mampu memberi perlindungan antioksidan dan juga perlawanan terhadap radikal bebas serta perlawanan terhadap peradangan, tetapi di satu sisi juga memberi nutrisi yang bisa mengaktifkan gen tertentu dalam tubuh kita untuk bisa melakukan ekspresinya, sehingga dia akan memberi perintah spesifik bagi tubuh kita untuk melakukan peremajaan, ya. Dan ini pun diperkuat dengan adanya pertemuan yang ada di Denmark, ya, baru-baru ini tahun 2010, di mana pertemuan ini menguak tentang manfaat dari riset, ya, yang dibahas di lebih dari 3.300 makalah yang mana memiliki mekanisme dalam melawan penyakit mematikan, ya, melawan penyakit mematikan. Tetapi juga di satu sisi dia mampu mencegah penyakit mematikan tadi, ya, dan menunda dari proses penuaan. Nah, kenapa bisa dia bisa melawan penyakit mematikan? Tapi setidaknya ada manfaat besar, 3 manfaat besar yang diberikan oleh riset, ya, setidaknya ada 3 manfaat besar yang diberikan oleh riset untuk melawan penyakit mematikan tadi, ya. Yang pertama, karena memiliki kemampuan antioksidan yang kuat. Yang kedua, karena mampu memiliki anti peradangan yang kuat. Dan yang ketiga adalah kemampuannya dalam mengaktifasi gen muda yang bernama SIRCLIN1, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu, ya. Kita mulai dari kemampuan memiliki antioksidan yang kuat, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa tubuh kita tersusun atas triliunan sel. Lebih dari 7 triliun sel membangun tubuh kita, ya, mulai dari sel, jaringan, lalu membentuk organ membentuk fungsi organ, ya, lalu juga membentuk tubuh kita secara keseluruhan. Namun dari tubuh kita secara keseluruhan ketika di breakdown satu-satu, ya, jadinya sel. Dan DNA adalah bagian dari sel, di dalam inti sel, ya. Dan bisa kita tahu bahwa setiap harinya ratusan ribu bahkan miliaran DNA itu rusak dan mati, ya. Bila mana DNA ini rusak berkepanjangan tanpa ada perbaikan, bila mana DNA ini rusak tanpa ada keseimbangan dari peremajaan, maka tubuh kita akan mengalami kemunduran dari fungsi organnya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi pemunduran? Kita akan mengalami yang namanya resiko penyakit degeneratif. Nah, penyebab dari kerusakan sel kita yang berulang dan kerusakan DNA yang dahsyat dan juga yang bisa dikatakan DNA yang terus-menerus adalah disebabkan karena faktor-faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau dari intrinsik kita tahu bahwa ada metabolisme tubuh kita, ya, dari mitokondria, ya. Tetapi juga faktor yang paling menentukan terhadap kerusakan yang paling kuat adalah dari faktor luar. Ya. Faktor luar itu apa? Faktor luar itu bisa kita katakan adalah sumber radikal bebas yang berasal dari lingkungan. Apa itu? Asap rokok. Apa itu? Air pollution atau polusi udara, polusi makanan, polusi air, ya, dan juga matahari, ya, matahari. Luar biasanya ini semua menyebabkan DNA kita rusak.
Ini semua menyebabkan DNA kita mati dan juga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemunduran dari fungsi organ dan juga proses penuaan yang lebih cepat. Proses penuaan yang lebih cepat. Kenapa bisa terjadi? Begini ceritanya. Ya, dengan adanya radikal bebas yang berasal dari banyak faktor menyebabkan ketidakseimbangan elektron yang ada pada tubuh kita, karena sifat dari radikal bebas ini mencuri elektron. Ketika dia mencuri elektron, maka yang terjadi adalah sel-sel kita akan rusak dan mati. Bukan hanya sel yang rusak dan mati, tetapi dampak lebih lanjut menyebabkan kerusakan pada organ. Ketika organ rusak, maka yang terjadi adalah penyakit-penyakit degeneratif. 5 penyakit mematikan tadi. Ya, nah bagaimana cara bekerjanya antioksidan yang ada pada riset? Begini cara kerjanya. Ya, cara kerjanya adalah antioksidan ini adalah senyawa yang mampu memberi perlindungan tameng atau elektron ya yang diberikan untuk radikal bebas supaya radikal bebas ini tidak menyerang sel kita. Jadi sifatnya dia mendonorkan elektronnya untuk mengikat radikal bebas supaya radikal bebas tidak menyerang sel. Makin banyak antioksidan di dalam tubuh kita, makin baik perlindungan antioksidan terhadap radikal bebas. Ya, yang ini kita gambarkan sebagai tentara yang bisa melawan yang namanya radikal bebas ini. Ya, sehingga radikal bebas tidak ada yang merusak sel. Kalau selnya tidak rusak, maka selnya awet. Dan ketika selnya awet, maka fungsi organ tubuh kita akan cenderung lebih baik dan lebih sehat. Itu adalah gambaran dari bagaimana cara kerja antioksidan yang ada pada riset. Yang kedua, manfaat utama yang kedua. Manfaat utama yang kedua, kita di dalam riset memiliki kemampuan anti peradangan yang kuat. Dan kita tahu semua penyakit-penyakit degeneratif itu ciri-cirinya adalah sama, yaitu apa? Adanya peradangan yang terjadi secara terus-menerus, yang namanya peradangan kronis. Chronic inflammation atau peradangan kronis. Lebih lanjut, chronic inflammation menyebabkan organ yang ada pada tubuh kita yang mengalami peradangan tadi mengalami kerusakan dan gangguan fungsi organ. Lebih lanjut, ini akan menyebabkan kematian. Ya, dan ini setidaknya untuk 5 penyakit mematikan, ada Alzheimer, ada stroke, ada kanker, ada diabetes, dan juga ada penyakit jantung koroner. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Dia bisa membantu untuk meredam peradangan, ya, karena ada kemampuan untuk membantu menjaga dan mencegah faktor-faktor yang menimbulkan peradangan berulang. Ya, ini kalau kita gambarkan di sini, ya, kalau kita gambarkan di sini untuk kasus penyakit jantung koroner, ya. Termasuk hipertensi, payah jantung, penyakit jantung koroner dan sebagainya, termasuk juga kelainan-kelainan pada peradangan pembuluh darah, penyimpinan pembuluh darah dan juga disfungsi endotel, ya. Kita memiliki kemampuan untuk bisa membantu agar semua organ ini menjadi jauh lebih baik. Ya, manfaatnya mengurangi kekakuan pembuluh darah otot jantung. Menghambat disfungsi endotel. Endotel itu adalah bagian dalam dari pembuluh darah jantung. Mengembalikan proses penimbunan kalsium dalam dinding endotel yang menyebabkan pembuluh darah jantung menjadi keras atau aterosklerosis. Ya, dengan cara apa? Membantu untuk meningkatkan ketahanan dan juga fleksibilitas dari pembuluh darah koroner pada jantung kita. Membatasi efek peradangan akibat kalsium dalam pembuluh darah. Kenapa? Karena ketika terjadi peradangan, ketika kalsium keluar, maka yang terjadi adalah pengerasan. Dan ini kita
hindari, kita batasi penggunaan dari kalsium yang ada pada pembuluh darah tadi, sehingga tidak terjadi pemerasan pembuluh darah jantung. Menghambat agregasi platelet, ini adalah faktor yang menyebabkan sumbatan lebih dalam lagi dan mengurangi apoptosis sel jantung akibat reperfusi setelah sumbatan. Ya, ini. Dan kalau kita lihat lagi efek kalori restriction-nya, yang memperbaiki fungsi mitokondria dari masalah-masalah kematian sel. Ya, itu yang pertama, jantung. Ya, yang kedua, kanker. Bicara tentang kanker, 1 dari 2 laki-laki itu berpotensi mengalami kanker. 1 dari 2 laki-laki di dunia akan berpotensi mengalami kanker. Jadi kalau di sini misalnya laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, laki-lakinya ada 6. Itu berarti dari 6 orang ini ada 3 orang yang berpotensi mengalami kanker. Ya, itu. Nah, kalau perempuan, 1 dari 3 perempuan berpotensi mengalami kanker. Jadi kalau di sini perempuannya ada 50, gitu ya, tinggal dibagi aja berapa, ya. Dan potensi resiko kanker ini sangat besar, Bapak Ibu. Ini jauh lebih besar dari resiko potensi seseorang mengalami yang namanya stroke, ya. Jadi kalau stroke saja 1 dari 6 orang, kalau kanker ini 1 dari 2 orang laki-laki dan 1 dari 3 orang perempuan. Ya, ini. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Ya, untuk kanker, kenapa riset bisa menjadi jawaban yang tepat untuk masalah-masalah kanker? Pertama, tulisan ilmiah pertama tentang resveratrol yang ada pada riset sebagai pencegahan pada kanker kulit. Jadi tulisan pertama di tahun 97, kandungan polifenol yang ada pada manfaat-manfaat buah-buahan seri dan sebagainya itu dipublish ya dan diteliti adalah pada kanker kulit. Lalu setelah itu berkembang ya dan muncullah penelitian-penelitian lain yang sudah dipublish di jurnal ilmiah tentang manfaat resveratrol terhadap kanker. Ya, bahkan para ahli sendiri mengatakan resveratrol adalah produk natural yang menjanjikan pada perang melawan kanker, war on cancer. Ini yang berbicara para ahli. Para ahli itu adalah profesor, dokter, dan ahli imunologi dan juga ahli-ahli patologi, ya, atau juga ahli-ahli onkologi atau ahli-ahli kanker. Ya, dan kita lihat bahwa ternyata ada kesepakatan dari para ahli yang mengatakan bahwa resveratrol adalah produk natural yang menjanjikan perang melawan kanker. Dan hal ini sangat dibuktikan oleh pertemuan yang ada pada tahun 2010 di Denmark, yaitu mengenai resveratrol conference, ya, di mana resveratrol melawan kanker dalam berbagai tingkatan pertumbuhan. Apa saja tingkatan pertumbuhannya? Demikian informasi dari tingkatan pertumbuhannya, ya. Mencegah DNA adapt sebagai anti proliferasi, sebagai mencegah cancer pathway stad 3, ya, ekspresi gen P5, P53 dan juga IGF-1, ya. Ini bahasa-bahasa dari medis, jadi tidak perlu dihafalkan, tetapi bicara tentang berbagai tingkatan, ini adalah gambaran dari bagaimana resveratrol yang ada pada riset bisa melawan permasalahan kanker dari berbagai tingkatan. Ya, ini semua. Apa itu apoptosis, ya, apa itu IGF-1, ya kan, modulate 2 enzim, bla bla bla. Ini Bapak Ibu bisa cari di googling, ya, di googling atau juga di pubmed.com, ya. Ini. Tetapi gambarannya adalah kemampuan resveratrol ini tidak dianggap sebelah mata. Kenapa? Karena dia ternyata bisa dijadikan sebagai nutrisi yang bisa melawan kanker, ya. Ini. Oke. Penyakit selanjutnya apa? Stroke, ya. Tadi ada jantung koroner, lalu yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah stroke. Stroke itu sama, ya, dengan penyakit jantung koroner. Cuma bedanya dia di pembuluh darah yang paling kecil di otak kita.
Ya, setidaknya ada dua tipe ya, ada sumbatan dan juga ada pecah pembuluh darahnya. Ya. Nah, bagaimana resveratrol yang ada pada riset bisa melawan penyakit mematikan yang ada pada kasus stroke? Ini adalah jawabannya. Ya. Resveratrol melindungi jaringan otak dari iskemi itu kematian sel ya, reperkusi injury setelah stroke. Lalu juga bisa merangsang produksi enzim heme-oksigenase. Ini adalah enzim yang bisa melindungi otak dan juga sel otak dari stres oksidatif, juga bisa membantu melindungi mitokondria selama iskemi, ya artinya dia melindungi mitokondria dari kerusakan dan kematian sel, lalu juga dapat membantu mencegah lepasnya glutamat. Ya, kenapa? Karena glutamat ini yang berfungsi atau berperan terhadap peradangan baik akut maupun kronis setelah terjadinya stroke. Kalau glutamatnya dirilis banyak, maka peradangannya tidak dapat dielakkan. Peradangan tidak dapat dielakkan, kecenderungan orang tersebut mengalami gangguan dari akibat terjadinya stroke, ya bisa jadi lumpuh, bisa jadi tidak sadarkan diri atau juga sampai meninggal. Ya, ini kasus stroke. Selanjutnya apa? Mampu memperbaiki respon pembuluh darah pada pasien diabetes, ya bahkan yang dengan komplikasi sekalipun membantu mengalirkan darah ke daerah otak yang vital pada kasus diabetes. Sedangkan kasus diabetes sangat sulit sekali. Ya, efek gabungannya membantu mengurangi ukuran atau luasnya kerusakan otak akibat cedera atau juga akibat serangan stroke. Ya, baik itu hemoragi maupun yang namanya sumbatan. Ya, memiliki efek yang baik walaupun diberikan setelah 6 jam pasca stroke. Jadi kalau misalnya ada, boleh langsung berikannya tentunya izin sama dokternya ya. Izin sama dokternya, bilang sama dokternya bahwa ini ada nutrisi yang boleh diberikan. Ya.